Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Tentu kita mulai dari biografi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah manusia terbaik yang mungkin setiap kisahnya itu banyak ibrah dan pelajaran bagi kehidupan kita selama hidup di permukaan bumi ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kehidupan para sahabat Rasul, di sana ada al-asyaratu al-mubashshiruna bil jannah. Ada sahabat-sahabat dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ma'ruf diantaranya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Zubair bin Awam, Sa'd bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Talhah ibn Ubaidillah, Abdurrahman ibn Auf, dan juga Sa'd bin Zaid. Mungkin kisah-kisahnya sudah ma'ruf. Saya ingin mengkisahkan kisah lain tentang sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga tapi tidak masuk dalam satu redaksi hadis di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Artinya sahabat-sahabat yang masuk surga ini bukan hanya 10 tapi banyak, tapi tidak disebutkan dalam satu redaksi hadis. Kalau yang 10 ini kan disebutkan dalam satu redaksi hadis. Dan mereka adalah pemimpin-pemimpin pilihan. Mereka calon khalifah-khalifah yang mumpuni di bidangnya, terutama khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Ali, dan juga Utsman. Ma'ruf ya, biografinya luar biasa. Tapi saya ingin mengkisahkan sahabat yang lain yang tidak termasuk dalam kategori al-asyaratu al-mubashshiruna bil jannah. Siapa mereka? Sahabat-sahabat yang atas lisan Rasul mereka juga dijanjikan masuk surga. Sahabat yang pertama yang kita akan kisahkan adalah seorang sahabat yang sangat faqih, pakar Quran dan juga pakar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, atau kunyahnya disebut Ibnu Ummi Abdin. Siapa Abdullah ibn Mas'ud ini? Bagaimana masuk Islamnya? Bagaimana jasanya dalam Islam? Bagaimana keterlibatannya di dalam memperjuangkan Islam? Bagaimana pula setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang ia lakukan selama di kota Madinah dan di kota-kota yang lain yang dia berdakwah di situ sampai kepada bagaimana wafatnya? Tentu ini kisah yang panjang, tapi saya akan singkat sesingkat-singkatnya karena juga waktu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dia adalah seorang sahabat Rasul termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Artinya bahwa dia diutamakan dengan orang-orang yang awal-awal, karena bagaimanapun yang awal-awal itu lebih utama dibandingkan yang setelahnya. Makanya Allah menyebutnya dalam surah At-Taubah ayat 100, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang awal-awal dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, tentu dengan baik cara pengikutannya, maka Allah akan redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Artinya as-sabiqul awwalun itu dipuji dalam Al-Quran atas lisan Allah sendiri dalam kalamnya surah At-Taubah ayat 100 itu. Kemudian juga lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi diriku dan juga para sahabatku.
Bahkan Nabi SAW menjadikan generasi para sahabat itu sebagai pengganti dirinya setelah wafatnya, dari amannya manusia terjerumus dari kesesatan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa ana amanatun li ashabi, saya ini pengaman sahabatku. Selama aku ada, kata Rasul, tidak mungkin sesat sahabat. Tetapi kata Nabi SAW, ketika aku sudah tiada, maka aku serahkan umat ini kepada sahabatku. Kemudian Rasul mengatakan, wa ashabi amanatun li ummati, dan sahabat itu pengaman bagi umatku. Selama masih ada sahabat, walaupun satu orang saja, umat ini masih aman dari kesesatan. Tetapi kata Rasul, fa idza dhahaba ashabi ata ummati matuat, tapi kalau sahabatku sudah meninggal semuanya, jaga-jaga umat ini pasti akan tersesat. Dan betul, setelah para sahabat meninggal dunia, muncul banyak firqah yang kemudian menjadi sempalan Islam, menyesatkan manusia dan juga membuat manusia bingung dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah ibn Mas'ud adalah seorang sahabat yang termasuk as-sabiqun al-awwalun fil Islam. Kemudian dia juga seorang yang faqih, cerdas. Makanya nanti di zaman Khalifah Umar, dia dijadikan mufti, pemberi fatwa. Karena kecerdasannya Abdullah bin Mas'ud sampai dipercaya oleh Abu Bakar, Umar dan juga Uthman untuk menjadi mufti, pemberi fatwa. Kemudian juga dia adalah salah seorang rawi hadis. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud yang dicantumkan di beberapa kitab mukharrij, baik dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab sunan, banyak meriwayatkan hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan dia adalah sahibun na'li. An-Nabi SAW, dia pemilik sandal Nabi. Jadi kemana-mana dia itu tukang ngelepas sandal Nabi dan memasangkan sandal Nabi. Luar biasa dia. Jadi kemana-mana dibawa sandal tuh. Jadi kalau Nabi hendak safar, kemudian dipasangkan. Kalau Nabi hendak berhenti, dicopotnya sandal itu. Sampai-sampai dijelaskan dia sebagai sahibun na'lain Nabi SAW, dan siwaknya. Jadi tukang pegang siwak. Kalau Rasul mau nyiwak itu dikasih, kalau selesai diambil lagi. Dia pemegang pasta giginya Nabi. Zaman dulu nggak ada Pepsodent ya. Nggak ada, ya pakai siwak lah zaman dulu ya. Kemudian juga dia seorang sahabat yang hijrah 2 kali. Artinya kalau sudah hijrah 2 kali itu mengalami tekanan tuh, mengalami ta'dzib. Bagaimana azabnya orang-orang musyrik kepada Abdullah bin Mas'ud sampai dia hijrah ke Habasyah dan juga ke Madinah. Artinya orang-orang yang hijrah ke Habasyah itu di permulaan itu luar biasa, sahabat yang dapat penekanan dalam dakwahnya. Karena mereka sudah tidak sanggup lagi tinggal di kota Mekah. Makanya Nabi SAW, karena banyaknya sahabat yang merengek ingin hijrah dari Mekah, kata Nabi SAW, kalau kalian hendak hijrah, hijrahlah ke Habasyah. Habasyah itu ada malikun adil lam yadlim ahadan. Ada seorang raja adil, tidak pernah zalim pada siapapun dari rakyatnya. Pergi ke sana. Menunjukkan bahwa ternyata di negara orang kafir sendiri terkadang ada raja yang adil. Tetapi terkadang di negara Islam sendiri pemimpinnya tidak adil kan itu. Tetapi Islam sendiri sebenarnya mengajarkan keadilan. Berarti kalau negara Islam pemimpinnya tidak adil, dia tidak mengikuti konsep Islam. Nah, Nabi SAW mengarahkan sahabat itu untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah itu jauh ikhwan, melewati banyak negara. Zaman dulu bukan pakai helikopter, bukan pakai pesawat, bukan pakai kereta, paling tinggi pakai unta. Berhari-hari, berbulan-bulan baru sampai gitu. Mereka harus menghadapi sulitnya padang pasir, panasnya padang pasir, belum lagi para perompak padang pasir. Banyak rintangan, tetapi Allah melindungi mereka. Kemudian juga dia juga sahabat yang pernah menjumpai 2 kiblat. Artinya 2 kiblat itu kan pertama diwajibkan salat kepada para sahabat. 6 bulan pertama kan kiblatnya masih mengarah ke Baitul Maqdis. Tapi Nabi SAW benci, tidak mau. Alasannya karena tasyabuh dengan orang Yahudi. Maka Rasul meminta kepada agar kiblat kaum muslimin dipalingkan supaya menyelisih mereka.
baru setelah 6 bulan dipalingkan ke Baitul Al-Haram. Maka Abdullah bin Mas'ud mendapatkan pengalihan 2 kiblat itu. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an di zaman Umar dan juga Utsman menjadi qudhat, menjadi qadhi, menjadi mufti yang memberi fatwa kepada kaum muslimin. Itu secara garis besar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Baik, kita urut bagaimana Islamnya. Ada yang mengatakan bahwa sebelum Nabi SAW punya markas dakwah seperti di Al-Ilmi ini kan, orang berkumpul berdakwah, mengaji di sini gitu ya. Maka di zaman Rasul juga ada markas namanya Daril Arqam. Daril Arqam itu, jadi rumah Arqam bi Daril Arqam itu adalah markas tempat tarbiyah Rasul untuk para sahabat. Lah sebelum terbentuk adanya Daril Arqam itu, Abdullah ibn Mas'ud sudah masuk duluan, maksudnya ke dalam Islam. Dan ada yang mengatakan dia adalah orang yang ketujuh. Setelah 5-6 orang sahabat sebelumnya masuk Islam, lah Abdullah ibn Mas'ud ini orang ketujuh yang masuk Islam. Luar biasa itu. Berarti orang awal-awal memang ya, karena orang ketujuh masalahnya. Dan kita bisa bayangkan orang ketujuh berarti sahabat itu masih sedikit. Sementara di hadapannya bahaya dari orang-orang kafir Quraisy yang luar biasa itu, memberikan penekanan. Berarti kita bisa bayangkan bagaimana susahnya kehidupan Abdullah bin Mas'ud di permulaan Islam itu. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang ke-Itsnaini wa Ishrin, ke-20 sahabat yang masuk Islam. Tapi yang masyhur orang ke-7. Masuk Islamnya Abdullah bin Mas'ud ini unik. Masalahnya begini, Abdullah bin Mas'ud ini kan orang susah, orang fakir. Dia kerja di penggembala kambing. Jadi ada orang kaya banyak kambingnya. Abdullah bin Mas'ud ini menjaga kambing-kambing mereka dengan upah. Jadi suatu ketika Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sedang berjalan-jalan di padang pasir. Rupanya di tengah jalan berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud yang ketika itu masih musyrik, menjadi penggembala kambingnya pembesar Arab. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kemudian mendekati Abdullah bin Mas'ud dan mengatakan, "Ya gulam, hal min labanin?" Ada enggak susu yang bisa kau perah dari kambing-kambingmu ini? Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Na'am ya, walakinni mu'tamanun." Tetapi masalahnya ini kambing bukan kambingku. Aku bisa saja kasihkan air susu itu. Tapi masalahnya kambing itu kan bukan kambingku, ini kambing tuanku. Aku harus minta izin dulu kan itu. Tetapi kemudian dia mengatakan, Abu Bakar, "Fahal min syatin lam yanju 'alaihal fakhlu." Ya sudah, gini saja, kalau memang begitu saya pinjam kambing, yang kambing ini tidak mengeluarkan air susu, artinya kambingnya masih perawan. Biasanya kan kambing kalau mengeluarkan susu harus punya anak kan begitu ya, baru keluar air susunya. Kalau nggak punya anak kan nggak ada air susunya. Kata Abu Bakar, "Ya sudah, kalau begitu datangkan kepadaku kambing yang perawan." Akhirnya kemudian dia pun mendatangkan kambing itu. Kemudian Nabi SAW di samping Abu Bakar mengusap kambing itu dengan sekali usapan. Dan mukjizat Rasul SAW, tiba-tiba susunya, tetenya penuh dengan susu, padahal kambing perawan tuh. Ya. Akhirnya kemudian diperahnya, kemudian diminumnya. Abu Bakar minum, Rasul minum, Abdullah bin Mas'ud pun minum. Masalahnya Abdullah bin Mas'ud ini heran, kok kayak sulap gitu loh bahasa kitanya ya. Ini kambing tidak mungkin mengeluarkan susu, kenapa diusap Rasul jadi keluar susu kan gitu, macam sulap saja ini. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan heran dan mengatakan, "Wahai Abu Bakar, wahai Muhammad, bisa nggak kau ajarkan ilmu itu untukku?" katanya. Maksudnya biar enak kalau pengen air susu diusap aja kan, keluar susunya gitu. Jadi Abdullah bin Mas'ud meminta kepada Rasul, "Bisa nggak kau ajarkan ilmu itu kepadaku?" katanya. Tetapi kemudian kata Nabi SAW memuji Abdullah bin Mas'ud, "Innaka gulam mu'allam." Engkau anak muda yang cerdas, kau mau belajar. Kalau begitu kau datang ke rumahku katanya. Akhirnya kemudian setelah beberapa waktu, Abdullah bin Mas'ud masih terngiang tuh dengan peristiwa itu. Dia ingin belajar masalahnya.
Lah kemudian setelah itu Abdullah bin Mas'ud mendatangi rumah Nabi SAW, berjumpa dengan Rasul Abu Bakar. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menagih janji Rasul yang akan mengajarkan perkara itu. Tapi Nabi SAW kemudian menjelaskan tentang siapa posisinya. Itu mukjizat, tidak bisa diajarkan kan itu. Kemudian dibacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian diajak masuk Islam. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud pun, dia pun masuk Islam sebab pengen diajari itu. Akhirnya dia pun masuk Islam di tangan Nabi SAW, bahkan ibundanya pun diajak masuk Islam, sehingga dia dan ibunya adalah menjadi dua sahabat Nabi SAW di zamannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kurus sekali, ceking bahasa kitanya ya. Jadi tulangnya itu hanya dilipat daging saja. Nggak kayak anak ini kan gemuk gitu. Yang gemuk-gemuk banyak itu. Abdullah bin Mas'ud ini ceking orangnya. Jadi suatu ketika Abdullah bin Mas'ud ini naik ke pohon kurma, datang angin. Lah ini jubahnya ini tersingkap. Nampaklah kurus betisnya Abdullah bin Mas'ud itu. Sehingga sahabat Nabi SAW mentertawakan karena kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud itu. Saking ceking kurusnya, sahabat tertawa. Ketika Nabi SAW melihat sahabat mentertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud itu, kata Rasulullah, tadhaku, kalian jangan mentertawakan betisnya. Demi Allah, kata Rasul, kalau kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu ditimbang di hadapan Allah, kemudian gunung Uhud ditimbang di satu neraca, dua betis ditimbang neraca satunya, dua betis Abdullah bin Mas'ud jauh lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Oh, kan luar biasa ya. Menunjukkan apa? Bahwa timbangan itu bukan beratnya berdasarkan bobot badan. Kalau memang itu jadi barometernya buat timbangan di hadapan Allah berdasarkan bobot badan, makan aja antum malam ya sebelum tidur. Nanti berat timbangannya antum. Rupanya bukan itu. Karena Abdullah bin Mas'ud orangnya kurus, tetapi kedua betisnya menjangkau beratnya gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung terbesar di kota Madinah. Terbentang dari ujung ke ujung tuh gunung Uhud. Nanti antum kalau umrah tahu lah. Ya. Jadi walaupun orangnya ceking seperti itu, tetapi dia memiliki keberanian yang luar biasa, memiliki syaja'ah yang tidak dimiliki sahabat yang lainnya. Kenapa? Di tengah-tengah sahabat masih bisa dihitung dengan jari, tiba-tiba dia minta izin kepada Nabi SAW untuk menjaharkan Al-Quran di tengah-tengah orang Quraisy. Menjaharkan Al-Quran di tengah-tengah orang Quraisy, makanya disebut awal man jahara bil Quran. Abdullah bin Mas'ud itu orang yang pertama kali berani membaca Al-Quran dengan keras di tengah-tengah orang Quraisy, dan dia baca surah Ar-Rahman. Oh, marah orang-orang Quraisy ini kan, sampai dipukuli mau mati. Coba keberaniannya, sahabat tak berani. Tapi dia walaupun sekurus itu, soal keberanian jangan ditanya. Dia orang yang pertama kali membaca Al-Quran secara terang-terangan di hadapan orang-orang, hampir-hampir dia mati dipukuli orang-orang Quraisy itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Abdullah bin radhiyallahu an ketika hijrah bersama Nabi SAW, maka dia pun hijrah duluan sebelum Nabi. Sesampainya di kota Madinah, ada yang mengatakan dia tinggal di rumah Mu'adh bin Jabal, ada juga tinggal di rumah Sa'ad ibn Mu'adh, ada juga yang mengatakan tinggal di rumah Anas ibn Malik. Kemudian oleh Nabi SAW dipersaudarakan dengan Mu'adh bin Jabal, dan Mu'adh bin Jabal itu kan ulamanya para sahabat. Sampai-sampai Rasul mengatakan, kalau engkau ingin tahu kedudukan Mu'adh bin Jabal, maka nanti pada hari kiamat dia dilebihkan oleh Allah dari sahabat yang lain biratwah. Ratwah itu apa? Jadi kalau saya lempar batu sekencang-kencangnya sampai di mana gitu ya. Mu'adh bin Jabal itu di situ. Dia menjangkau semua para sahabat, maka disebut ulamanya para sahabat. Lah Abdullah bin Mas'ud ini dipersaudarakan dengan Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu, dan dia tinggal di rumah itu sebelum dia memiliki rumah sendiri. Karena kita tahu bahwa persaudaraan Muhajirin dan Ansor itu sampai kepada tingkat waris ya, jadi kalau ada yang meninggal, hartanya diwariskan kepada Muhajirin,
Tetapi setelah perang Badar dihapuslah tawarus ini, ahli waris mewarisi, karena itu hanya untuk orang-orang yang ada hubungan kekerabatan saja. Tetapi saling menolong, saling membantu tetap berlaku, ya kan? Lah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu selama di Madinah, dia dan ibunya berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Mas'ud ini salah satu orang yang tadi memakaikan sandal Nabi. Kemudian kalau Rasul pergi, maka dia membawa tongkatnya. Kemudian juga beliau terkadang membawa siwaknya. Dan beliau juga termasuk sahibus sirrin Nabi. Ada beberapa rahasia yang orang tidak tahu kecuali Abdullah bin Mas'ud dan Nabi SAW. Termasuk juga dia sahibus sada. Jadi dia yang suka ngampar tikar. Kalau Rasul sedang safar bersama dia, maka dia ngampar tikar. Rasul istirahat di situ. Setelah itu digulung lagi, gitu ya. Jadi betul-betul kehidupan Abdullah bin Mas'ud tidak lepas dari Nabi. Coba bayangkan, itu masalah alat-alat yang memang tidak lepas daripada seseorang, gitu ya. Siwak, sandal, kasur, kasur lipat tuh safar kalau istirahat, gitu ya. Tongkat dan begitu seterusnya. Itu yang bawa Abdullah bin Mas'ud. Termasuk juga menyediakan tempat wudhu, mengambilkan air, menyediakan tempat wudhu, mewudukan Rasul, dan begitu seterusnya sampai kepada masalah-masalah seperti itu dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Wajar kalau seandainya dia mewarisi banyak akhlak Rasul. Nanti saya akan sebutkan pujian para ulama kepada Abdullah bin Mas'ud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Abdullah bin Mas'ud ini orang yang suka membawa tabir. Jadi kalau Nabi SAW ini buang hajat atau mandi, gitu ya, maka dia bawa tabir supaya jangan ketahuan orang, supaya manusia tidak melihatnya. Karena zaman dulu kan tidak ada toilet umum, kan, itu ya, sehingga ya berak di padang pasir ya biasa. Bahkan pengalaman saya waktu belajar di Yaman, di Bedouin itu orang-orang Baduy ya, orang-orang Baduy itu, mereka kalau buang hajat nih di beberapa tempat. Jadi buang hajat di sini sampai penuh, nanti pindah lagi sampai penuh, pindah lagi sampai penuh, nanti balik lagi sudah kering nih, di situ lagi keliling-keliling saja. Jadi ya mereka begitu kehidupan mereka. Sementara air susah, ya kebanyakan ya istijmar lah, menggunakan batu. Dan saya pengalaman itu. Jadi kalau nelpon itu kan jauh tuh, dari markas ke tempat telepon itu kan harus ke bukit. Itu ada 2 kilo tuh kita jalan kaki. Nanti di atas bukit itu pun darjahnya, sinyalnya itu tidak full, cuma satu. Sinyalnya cuma satu. Itu pun tidak sembarang di atas bukit ada semua. Hanya ada di beberapa tempat, ada 2 tempat kalau tidak salah. Itu pun diberikan semacam kayu sama orang Baduy, kayak gini, diletakkan kayu. Jadi handphonenya diletakkan di kayu gini. Telepon diletakkan di kayu ini. Itu pun harus loudspeaker. Kalau begini susah lah, harus loudspeaker kan gitu. Sementara ngantri orang mau nelpon di belakang. Jadi tidak bisa antum canda-canda dengan istri, sayang-sayangan, nampaklah kedengaran seorang belakang, ya perlu-perlu saja lah nelpon itu. Ya. Jadi di sana susah sinyal. Zaman itu, wallahualam, zaman sekarang mungkin Telkomsel sudah sampai sana kan itu. Artinya bahwa jadi Abdullah bin Mas'ud itu tukang menghalangi membawa tabir kalau Rasul sedang buang hajat ataupun mandi. Termasuk dia juga suka membangunkan Rasul. Ya. Kemudian juga dia juga suka kemana-mana bersama Nabi. Rasul suka kalau ditemani Abdullah bin Mas'ud itu, karena pelayanannya yang luar biasa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan tanya, semua peperangan pernah dilalui oleh Abdullah bin Mas'ud. Bahkan ketika terbunuhnya Abu Jahal, ingat Abu Jahal itu yang menghina Abdullah ibn Mas'ud ketika itu. Jadi suatu ketika Abu Bakar dan Abdullah bin Mas'ud ini sedang jalan, di tengah jalan berjumpa dengan Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kamu kok jarang duduk-duduk bersama kami lagi, cerita-cerita lah gimana gitu. Kok sekarang sudah jarang? Apa karena engkau sudah berada di atas agama Muhammad sehingga kau malas duduk bersama kami?" Maka Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar mengatakan, "Ya, sebab itu aku tidak mau duduk di tempat-tempat kalian." Marahlah Abu Jahal. Ketika marah Abu Jahal, Abdullah bin Mas'ud ini hendak membalas, tapi oleh Abu Bakar dipegang, jangan. Tahu Abdullah bin Mas'ud mau membalas di ucapannya Abu Jahal. Abu Jahal marah dan mengatakan, "Ya ruwai iyal ghanam,
dia rendahkan, bukan ra'il ghanam. Ruwai itu isim tasghir itu. Hei penggembala kambing kecil, aku akan bicara kepada orang-orang kaya supaya kau tidak diterima jadi pekerja. Di stop ekonominya sama Abu Jahal itu. Makanya ketika perang Badar, Abu Jahal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dibunuh oleh dua anak-anak, Mu'ad dan Mu'awid. Mu'ad dan Mu'awid dua anak Afrah. Itu anak kecil. Masa seorang jenderal dibunuh anak kecil? Ini kan penghinaan dalam peperangan. Tetapi ketika kemudian disabat oleh dua anak Afrah ini, Mu'ad dan Mu'awid, Abu Jahal belum mati, masih terbaring itu, sedang sakaratul maut. Datang Abdullah ibn Mas'ud, dialah yang menghabisi Abu Jahal itu. Dia menghabisi Abu Jahal. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud juga termasuk dalam perang Uhud, luar biasa, di antara 4 sahabat yang tidak bergeming melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak peperangan yang dialami oleh Abdullah bin Mas'ud, salah satunya perang Yarmuk yang ma'ruf terkenal gitu ya, perang Yarmuk. Kemudian juga dia menjadi ketua pembagian ghanimah dalam peperangan itu. Nah, termasuk juga di zaman Abu Bakar dan Umar, dia menjadi mufti. Bahkan di zaman Umar itu dikirim ke Himsa. Ke Himsa itu kalau sekarang ini Halab, Suriah yang hancur gara-gara dibombardir itu. Jadi dikirim ke Suriah dan menjadi sebuah mufti besar di sana. Jadi Umar mengirim dua orang, satu Abu Musa al-Asy'ari, satu mengirim Abdullah bin Mas'ud. Abu Musa menjadi gubernurnya, kemudian tukang fatwanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan subhanallah, dia sangat dicintai oleh ahli Himsa. Sehingga ketika Umar meninggal di zaman Utsman meminta agar Abdullah bin Mas'ud berhenti jabatan hakimnya di Himsa dan pulang ke Madinah dan mengajari penduduk Madinah Al-Quran. Itu orang Himsa tidak mau, meminta agar Abdullah bin Mas'ud tetap di Suriah. Tetapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bagus perkataannya, dia mengatakan, innalahu alayya haqqut ta'ah. Enggak bisa, aku ini punya ketaatan kepada pemimpin. Kalau sudah pemimpin mengatakan aku harus pindah, ya pindah. Kemudian dia mengatakan, innaha satakunu umurun wa fitan. Kalau aku tolak, pasti terjadi fitnah nantinya. Fala uhibbu an akuna awal man fataha. Dan saya tidak mau gara-gara penolakan dari Utsman bin Affan, aku pula orang yang pertama kali membuka pintu fitnah dia. Dari sini penting, kita tidak boleh memberontak pemerintah. Ya, demonstrasi dalam rangka menjatuhkan pemerintah itu fitnah. Lihat ucapan Abdullah bin Mas'ud kan. Makanya tradisi-tradisi demonstrasi yang niatnya menjatuhkan pemerintah yang sah itu adalah sifat-sifat khawarij, sifatnya orang khawarij. Makanya Nabi SAW, selama pemimpin ini masih muslim, masih mau sholat, kita taat, wajib as-sam'u wa ta'ah, kecuali kalau mereka kufur. Itu pun kufrun bawahan, kufur-kufurnya jelas, dan sampai kepada mereka sultan, artinya sampai kepada mereka hujah. Boleh kita memberontak dengan melihat maslahat dan mafsadah. Kalau mafsadahnya lebih besar, tidak boleh. Tapi kalau maslahatnya besar, maka tidak ada mengapa. Kalau jelas-jelas pemimpin kita kafir dan terang-terangan kekafirannya. Alhamdulillah kita diberikan pemimpin yang muslim, ya, yang masih sholat, kadang menampakkan di media kan, masih sholat. Alhamdulillah. Makanya ketika Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, Hasan al-Basri ini salah satu orang yang mengatakan khawarij itu beramal karunia. Ada seseorang yang sangat mengidolakan orang-orang khawarij. Ingat, orang-orang khawarij di zaman dulu beda gitu ya. Betul-betul yang bergabung di antara orang-orang khawarij itu mereka pakar-pakar Quran. Orang-orang yang hafal Quran yang bergabung dengan orang-orang khawarij itu. Makanya yang membunuh Ali radhiyallahu anhu pun Abdurrahman bin Mulzam itu seorang penghafal Quran dan memiliki suara terbaik. Yang membunuh Utsman itu mengalungkan Al-Quran di dadanya dan mengatakan sesungguhnya Al-Quran ini yang memerintahkan untuk membunuh kamu karena engkau tidak beriman dengan Al-Quran. Itu di hadapan Utsman mengatakan seperti itu, padahal Utsman orang yang paling cinta dengan Quran. Pernah dia menghatamkan Quran dalam 1 rakaat witir, dituduh tidak mengamalkan Al-Quran dan dibunuh karena alasan Quran. Kurang ajar itu orang-orang khawarij itu ya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan kepada orang yang cinta dengan orang Khawarij itu, mereka beramal bukan karena akhirat. Orang ini berdiri dan mengatakan, ya imam, bagaimana tidak? Mereka beramal untuk akhirat. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka. Mereka tidak pun dengan keluarga. Mereka siap menyerahkan hartanya, menyerahkan jiwanya dalam perang. Kalau bukan karena Allah, karena apa katanya? Baik, kata Hasan Al-Basri, ini hujah yang kuat. Kata Hasan Al-Basri, saya tanya, apakah pemerintah kalian melarang kalian sholat? Tidak. Apakah pemerintah kalian melarang kalian puasa? Tidak. Apakah pemerintah kalian melarang haji? Tidak juga. Apakah pemerintah kalian melarang membaca Al-Quran? Tidak. Apakah pemerintah kalian melarang menggunakan atribut-atribut Islam? Tidak. Kalau pemerintah tidak melarang sholat, tidak melarang puasa, tidak melarang haji, tidak melarang ini itu, lalu apa gunanya Anda merobohkan pemerintah? Bukankah itu yang Anda cari? Bukankah itu yang Anda cari kan? Anda bisa sholat, Anda bisa puasa, Anda bisa haji, Anda tenang bekerja, itu kan yang kita cari. Tiba-tiba kemudian Anda membuat tidak aman. Kalau bukan karena dunia, karena apa? Kalau karena akhirat, itu yang kita cari. Sholat, zakat, puasa, haji, itu yang kita cari. Pemerintah tidak melarang. Kenapa kalian memberontak kepada pemerintah? Nah, itu maksudnya. Maka kita tanya kepada mereka, orang-orang yang mendemo itu pemerintah supaya turun pemerintah ini. Kita katakan kepada mereka, apakah pemerintah kita membubarkan sholat 5 waktu, sholat tarawih? Tidak juga. Apakah pemerintah melarang kita puasa Ramadan? Tidak kan? Apa pemerintah kemudian melarang kita haji? Tidak juga, kecuali karena Covid kemarin kan itu. Apakah Anda tidak bisa baca Quran? Bisa. Berzikir bisa. Silaturahim bisa. Semua bisa. Bahkan hukum waris di pengadilan agama itu konfirmasi hukum Islam. Lalu apa yang Anda cari? Kenapa harus merobohkan pemerintah kan begitu? Jadi ini juga bisa dijadikan hujah oleh kita dari dalilnya Hasan Al-Basri rahimahullah ketika membantah orang-orang Khawarij. Maka di sini kata Abdullah bin Mas'ud, saya tidak mungkin menolak perintah Utsman. Sebab kalau ternyata saya menolak, berarti saya yang pertama membuka pintu fitnah, dan saya tidak suka saya orang yang pertama membukanya. Kemudian setelah meninggalnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka dia pun kemudian meninggal dunia dan dikuburkan di Baqi, kuburan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kepakaran beliau dalam Al-Quran, dan bagaimana kepakaran beliau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana sifat-sifat beliau? Pertama, masalah Quran, jangan diragukan tentang kepakaran Al-Quran Abdullah bin Mas'ud di hadapan Rasul. Bahkan dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud sendiri dalam kata-katanya, dia mengatakan, wallahi alladzi la ilaha ghairu ma unzilat suratun min kitabillah illa ana a'lamu aina unzilat wa la unzilat ayatun min kitabillah illa ana a'lam fima unzilat walau a'lamu ahadan a'lam minni bi kitabillah tuballighuhul ibilu la raqibtu ilaihi. Lihat, ini perkataan beliau. Dia mengatakan, demi Allah yang tidak ada zat melainkan dia, tidaklah satu surat dalam Al-Quran, kata Abdul Mas'ud, kecuali saya tahu tafsirnya. Makanya di zaman itu banyak orang yang membukukan Quran. Kayak Ali itu punya mushaf sendiri, mushaf Ali gitu ya. Ubay bin Ka'ab punya mushaf sendiri. Kemudian Zaid punya mushaf sendiri. Tetapi Abdullah ibn Mas'ud punya mushaf, bukan hanya lafaz Al-Quran yang ia catat, tafsir-tafsirnya dia catat. Jadi punya mushaf itu pas dengan tafsir-tafsirnya. Makanya dia wajar mengatakan, tidaklah satu surat dalam Al-Quran kecuali saya tahu di mana turunnya, dan tidaklah Al-Quran diturunkan kecuali saya tahu untuk siapa Quran itu diturunkan, dan dalam perkara apa Quran itu diturunkan. Sebab kalau saya di sana ada sahabat yang lebih pakar dariku dalam Al-Quran, dan aku bisa sanggup menuju dia, ku datangi dia dan aku bertanya soal Quran. Sampai seperti itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya wajar kalau seandainya dia adalah salah seorang sahabat yang direkomendasikan diambil Qurannya, saking pakarnya Al-Quran ini. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an untuk dibacakan Al-Quran.
Dia mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan kepadaku Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, macam mana aku akan bacakan untuk Quran sementara Quran kan turun kepadamu? Tapi Rasul mengatakan, sudah baca saja. Akhirnya dibacalah oleh Abdullah bin Mas'ud. Dia langsung memilih suratul Nisa. Setelah suratul Nisa sampai kepada ayat yang menyinggung perasaan Rasul, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Menangis Rasul dan mengatakan, cukup wahai Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasul, sungguh aku melihat air mata berlinang dari pipi Rasul dan membasahi janggutnya. Jadi Rasul sampai meminta kepada Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran, dan Rasul tidak pernah meminta kepada sahabat yang lainnya. Bahkan suatu ketika Nabi sedang pulang dari safar bersama Abu Bakar dan Umar, lewat di jidran Masjid Nabawi, di tembok Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu kan separuh ruangan tertutup, separuh ruangan ke langit. Ya, kayak gini nih, bawahnya tertutup, sebelah sananya ke langit gitu ya. Jadi Rasul itu lewat belakang, rupanya di balik tiang ada orang yang mengaji, sungguh indah bacaannya, suaranya indah. Dari sini menunjukkan bahwa Quran itu indah dan akan semakin indah kalau yang membacanya memiliki suara indah. Makanya Rasul mengatakan, malam yataghanna bil Quran falaysa minni. Orang yang tidak melanggamkan Al-Quran, maksudnya memerdukan suara Al-Quran, bukan termasuk umatku, kata Rasul. Maka kalau baca Quran itu pelajari juga lagunya, tapi jangan kemudian sampai lari dari tajwidnya, makhrajnya, dan yang berkaitan dengan makhrajul huruf. Karena ada orang yang keasikan lagu, akhirnya panjang pendeknya nggak peduli itu. Tapi langgamnya harus langgam Arab. Nggak bisa langgam Jawa, langgam Melayu, langgam Batak, Madura apalagi. Nggak bisa, harus langgam Arab. Ya. Karena Al-Quran itu punya langgam sendiri. Jibril saja mengajarkan kepada Nabi SAW sab'atu ahruf. Sab'atu ahruf itu artinya 7 bahasa Quran. Lahannya orang Arab itu kan berbeda-beda. Makanya ada wadduha, ada wadduhe, gitu kan. Karena memang orang Arab sendiri antara lahjah Mesir dengan lajnah Syam dengan lahjah Saudi itu berbeda-beda. Makanya Jibril sampai mengajarkan sab'atu ahruf, 9 lahjah, ya kan? Karena masing-masing daerah itu berbeda-beda lahjahnya. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat, dia membaca dengan lahjah berbeda, disalahkan sama Umar bin Khattab. Gak benar kau baca Quran itu, katanya. Akhirnya keduanya menghadap Rasul. Kata Nabi SAW ketika Umar mengadukan, Rasul, orang ini bacaannya aneh, katanya. Kata Rasul, kalau begitu baca kamu. Setelah dibaca, kata Rasul, sadaqta, kau benar. Sebenarnya seindah-indah suara kamu, katanya. Sekarang kau Umar baca, Umar membaca seperti lahjahnya orang Madinah, kata Rasul, kau juga benar. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa kemudian saling menyalahkan lahjah, kan gitu ya. Seperti makanya kemudian ada qolun, ada hafaz, ada macam-macam kan dalam qiraah itu kan. Jangan langsung disalahkan karena orang tidak pernah membaca wadduha. Imam apa ini, katanya. Wadduha lah, katanya, karena tidak sampai lahjahnya ke dia, kan itu ya. Maka ini juga penting, orang kalau nggak paham qiraah ketika baca qiraah yang lain jadi aneh jadinya. Lah Abdullah bin Mas'ud itu memang dipakarkan dalam Al-Quran luar biasa. Sampai ketika selesai baca Quran, Rasul sampai ngomong sama Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Umar, mau aku kasih tahu? Kata Nabi SAW, masarrahu an yasma'al qur'ana ghaddan tariyan kama unzil falyaqra ala ibni ummi abdi. Hei Abu Bakar, Umar, kalau engkau ingin mendengar suara Jibril yang indah itu saat menurunkan wahyu kepadaku, suaranya sama dengan Abdullah bin Mas'ud. Sampai ngomong begitu. Kalau ingin kau tahu suara Jibril, perdengarkan suara ibnu ummi abdi, maksudnya Abdullah bin Mas'ud itu. Sampai suaranya disejajarkan dengan suara Jibril, kan luar biasa. Memang kepakarannya luar biasa. Adapun dalam masalah bidang hadis wala haraj, ceritakan sesukanya. Dia mengambil setelah Nabi SAW, memang dia mengambil hadis dari Umar, dari Abu Bakar, dari Sa'ad bin Mu'ad, Affan ibn Asad, dan banyak lagi. Tapi lihat anaknya, Abdullah ibn Abbas murid dia, Abdullah ibn Umar murid dia, Abu Musa al-Ash'ari murid dia, Imran bin Husain murid dia, Abdullah ibn Zubair murid dia, Jabir bin Abdullah, Anas ibn Malik, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah sendiri murid dia.
Jadi banyak para sahabat yang mengambil hadis, Abu Rafi, Abu Umamah, Alqamah, Al-Aswad ibn Nakhai, Masruq ibn Ajda, dan banyak deretan para sahabat menjadi murid-murid Abdullah bin Mas'ud dalam bidang hadis. Wajar dalam bab, kalau antum belajar hadis itu ada namanya al-jarh wa ta'dil, ya, pembahasan al-jarh wa ta'dil. Jarh itu mencela seorang perawi karena mungkin kadzib, dusta. Ta'dil itu artinya memuji karena kebenarannya, karena kejujurannya. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an disepakati oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya 64 hadis muttafaqun alaih. Dan ingat, Imam Bukhari tidak sembarang mengambil hadis, ya kan? Dia harus ketemu dalam satu zaman. Kalau Imam Muslim tidak perlu, yang penting satu zaman dan orang yang thiqah diambil. Kalau Imam Bukhari nggak mau, ketemu dulu baru saya ambil hadisnya, katanya. Beda Imam Bukhari itu. Kalau Imam Muslim tidak perlu, yang penting satu zaman. Ya. Kemudian juga ada namanya Musnad Baqi ibn Mikhlad. Atau tahu Baqi bin Mikhlad ini ceritanya menakjubkan. Bayangkan, Baqi bin Mikhlad dia orang Andalus. Orang Andalus, tempatnya Imam Ibn Hazm. Dia berangkat ke mana? Ke Baghdad menemui Imam Ahmad ibn Hanbal, ingin belajar. Dia harus melewati 4 negara di zaman itu. Sudah bertahun-tahun dia dari Andalus sampai ke Baghdad. Rupanya Imam Ahmad sedang dipenjara oleh Khalifah Mu'tasim. Aduh, jauh-jauh udah bertahun-tahun saya ingin berjumpa Imam Ahmad. Rupanya di penjara pula lah orangnya, katanya. Akhirnya dia punya siasat. Apa? Dilepas baju talabul ilminya, nggak pakai jubah, nggak pakai serban, ambilnya baju sompang camping kayak orang gila, kayak pengemis. Kemudian pura-pura meminta ke rumahnya Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad kan penjara rumah. Kalau pengemis datang tidak apa-apa, tapi kalau talabul ilmi datang nggak bisa. Jadi dia pura-pura jadi pengemis di Baqi bin Mikhlad ini. Pura-pura assalamualaikum, minta ya imam, minta gitu. Dibukakan. Kemudian dibisikkan, ya imam, saya bukan pengemis. Saya pengemis hadis, katanya. Cepat bacakan hadisku padaku, katanya. Sebelum mereka tahu, ketangkap nanti aku, katanya. Jadi setiap hari pura-pura jadi pengemis. Kan Imam Ahmad itu kan juga kaya gitu ya. Akhirnya setiap hari dikasih sampai 300 hadis, berarti 300 kali ngemis itu. Setelah Imam Ahmad bebas, maka Imam Ahmad berikan perhatian kepada Baqi bin Mikhlad sehingga dia mewarisi semua ilmunya sampai punya musnad, namanya Musnad Baqi bin Mikhlad, dan dia cantumkan 840 hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu dalam musnadnya itu. Luar biasa gitu ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud sendiri ada seorang pemberi fatwa di zaman para sahabat, dia seorang pemberi fatwa sampai Ali radhiyallahu mengatakan alamul Quran wa sunnah. Benderanya Al-Quran dan Sunnah Abdullah bin Mas'ud. Dia tokohnya Quran Sunnah. Kata Ali bin Abi Thalib loh yang memuji. Nah, kalau sudah Ali yang memuji, jangan main-main. Khalifah yang memuji gitu. Kemudian juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mewasiatkan para sahabat. Sampai-sampai Mu'adz bin Jabal mengatakan iltamisul ilma an inda arba'atin. Carilah ilmu ke 4 orang. Jangan cari yang lainnya. Pertama kepada Uwaimir Abi Darda. Yang kedua kepada Salman Al-Farisi, yang ketiga kepada Abdullah ibn Mas'ud, yang keempat carilah Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam dulunya tokoh Yahudi, kemudian masuk Islam. Satu-satunya tokoh Yahudi yang Islam Abdullah ibn Salam. Kata Rasul, kalau 10 saja dari tokoh Yahudi Madinah masuk Islam, 1 Yahudi Madinah masuk Islam. Tapi sayang cuma 1 yang masuk Islam, makanya orang Yahudi degil. Hanya bisa dihitung dengan jari sampai wafatnya Rasul yang masuk Islam. Beda dengan orang Nasrani, ribuan bisa masuk Islam, terutama Nasrani Najran di zaman Nabi SAW. Bahkan Abu Musa Al-Asy'ari suatu ketika dia berfatwa dengan fatwa yang salah, menyelisih fatwanya Abdullah bin Mas'ud. Karena malu, merasa kecil ilmu dia dengan Abdullah bin Mas'ud, maka dia mengatakan la tas'aluni an syai'in madama hadal habru baina adhurikum. Jangan tanya soal ilmu kepadaku kalau orang ini masih hidup, katanya. Itu Abu Musa Al-Asy'ari. Sahabat luar biasa Musa Al-Asy'ari, pakar Quran juga dia, sahabat besar. Orang Yaman dapat masuk Islam itu karena hidayah beliau dan Mu'adz bin Jabal. Tetapi dia mengatakan selama ada Abdullah bin Mas'ud jangan tanya agama sama saya. Oh, kalau sekarang tidak. Baru guru TPQ saya ditanya, langsung jawab. Harus tanya lah yang lebih alim, itu kan tawadhu gitu. Ini langsung dijawab. Sebentar, rupanya nengok Google dulu. Apa pertanyaannya diketik, keluar semua. Kadang-kadang nggak disaring isi Google itu apa. Entah siapa yang jawab, itulah dia pernah disampaikan. Sesat menyesatkan pula orang.
Intinya bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mewarisi banyak sifat Rasul, sampai yang terakhir saya bacakan perkataan Hudzaifah bin Yaman, ma'a'lamu ahadan aqrabu samtan wala hadiyan wala dalan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yuwariyahu jidara baitihi min ibni abdi. Walaqad alimal mahfuduna min ashabin Nabi SAW anna ibna ummi abdin min aqrabihim ilallah wasilatan yaumal qiyamah. Kata Hudzaifah bin Yaman, saya tidak tahu seorang pun yang lebih dekat akhlaknya dengan Rasul, petunjuknya dengan Rasul, tawadhunya dengan Rasul, kecuali orang yang ada di rumah ini. Maksudnya disyaratkan kepada ibnu ummi abdin, maksudnya Abdullah ibn Mas'ud. Dan sungguh orang-orang yang terpercaya di zaman Rasul tidak pernah meragukan ibnu ummi abdin, bahkan dia orang yang paling dekat kepada Allah, wasilah pada hari kiamat. Bahkan seorang Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, ma taraka ba'dahu mithlah, setelah Rasul meninggal tidak ada yang seperti Rasul kecuali Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah ibn Mas'ud, mudah-mudahan manfaatnya dan kita bisa petik pelajarannya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.